boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu kan karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Untuk Pak Ahmad Saroni, beta mau tanya, Pak Soekarno dan Pak Gus Dur pernah ingin bubarkan DPR. Bahkan Pak Soekarno dan Pak Gus Dur bukan cuma sekedar bersuara untuk bubarkan DPR seperti yang disuarakan oleh rakyat saat ini, tapi Pak Soekarno dan Pak Gus Dur juga bertindak lewat dekret presiden. Tepatnya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 zaman Pak Soekarno, serta dekret presiden tanggal 23 Juli tahun 2001 zaman Pak Gus Dur. Lalu pertanyaannya, apakah Anda juga mau mengatakan Pak Soekarno dan Pak Gus Dur tertolol sedunia? Pak Soekarno dan Pak Gus Dur bukan cuma sekedar bersuara tapi juga bertindak. Lalu apakah Anda juga mau mengatakan Pak Soekarno dan Pak Gus Dur merusak mental serta memiliki mental yang sangat tertolol sedunia? Kalian di DPR itu yang sangat tertolol. Bahkan kalian itu memiliki mental secara ekonomiks, karena setiap keputusan yang kalian buat itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan partai. Jadi sadar diri kalau kalian punya urat malu. Lucunya lagi Anda bilang boleh komplain tapi harus punya adat istiadat. Yang jadi pertanyaan, apakah DPR punya adat istiadat? Ketika kalian dengan seenak jidat membuat anggaran tunjangan rumah tanpa seizin rakyat, apakah itu yang disebut adat istiadat? Apakah itu yang disebut kalian punya empati terhadap rakyat? Ketika rakyat mau punya rumah saja harus potong gaji 3% untuk tapera. Kok dibilang DPR punya empati terhadap rakyat Indonesia atau terhadap rakyat yang duduk di kursi empuk DPR? Jadi stop tipu-tipu dengan mengatakan kalian mewakili kerja rakyat, karena sejatinya kalian itu hanya kerja untuk diri sendiri dan untuk partai, bukan untuk rakyat. Apalagi Anda bilang rakyat merusak mental, beta rasa Anda itu sedang menggunakan kacamata kuda sehingga tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya DPR lah yang merusak mental rakyat. Dan kalau Anda bilang dengan bubarkan DPR belum tentu rakyat bisa menjalankan proses pemerintahan, maka beta juga sepakat bahwa belum tentu. Tapi yang perlu Anda ingat, faktanya selama puluhan tahun dengan adanya DPR, rakyat tidak pernah sejahtera. Jadi kalau disuruh pilih antara dua, yaitu bubarkan DPR tapi mulai proses pemerintahan dari awal dengan pertahankan DPR tapi rakyat makin menderita, maka beta lebih memilih untuk bubarkan DPR. Apalagi saat ini tidak ada oposisi di DPR yang mana itu menunjukkan bahwa negara kita mulai kehilangan arah. Maka mending bubarkan DPR daripada pertahankan DPR tapi rakyat makin menderita. Jadi catat itu. Lagian syarat untuk berdirinya suatu negara hanya butuh 4 syarat, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah, serta pengakuan dari negara lain. Jadi kalau Anda omong tinggi dengan mengatakan DPR masih berdiri, maka beta jawab tanpa rakyat DPR cuma tai. Halo everybody, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng saya di channel Wando Channel, yang tentunya kali ini kita pun akan membahas kembali tentang bagaimana polemik
tentang kericuhan demo di DPR pada 25 Agustus kemarin, yang tentunya membuat kita di sini benar-benar sangat disayangkan ya guys. Karena seperti kita tahu, sebelumnya Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, ia sempat membicarakan tentang ia juga siap menerima kritikan dari rakyat. Namun setelah rakyat sudah berkumpul, mungkin secara baik-baik, ia juga ingin mendapatkan sebuah pendapatnya dan ingin merasa keadilan yang ada di negeri ini. Namun ternyata di sini juga ternyata ada kabar bahwasanya Ibu Puan Maharani keluar negeri. Apakah benar beritanya seperti itu? Karena semakin resah saja ini para pendemo ataupun warga masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa, adanya juga dari sekolah STM yang ikut berdemo, berdaulat untuk mencari keadilan di negeri ini. Dan mungkin ada sebagian besar juga pada saat itu sebuah kejadian yang mungkin membuat kita juga benar-benar sangat disayangkan, karena para pendemo ini mungkin sudah naik pitam, amarahnya sudah memuncak karena tidak ada satupun anggota dewan yang sempat hadir dan mengklarifikasi tentang tanggapan tunjangan yang menginjak sekitaran 50 sampai 70 juta per bulan. Dan hal ini pun yang membuat masyarakat ataupun para pendemo benar-benar geram, hingga banyak pihak kepolisian yang sempat menjadi sasaran. Dan begitu pun sebaliknya, ada tukang ojek online, pedagang kaki lima yang terkena sasaran karena tembakan gas yang mungkin membuat pihak kepolisian untuk bisa memundurkan para pendemo, karena mungkin para pendemo sendiri sudah benar-benar bisa meresahkan guys. Lalu bagaimanakah video-videonya? Mari kita simak videonya dari tanggapan masyarakat, begitupun tanggapan-tanggapan dari para pendemo. Mungkin bisa kita simpulkan dari sini. Bilang orang yang menyuruhkan bubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia. Share video ini sebanyak-banyaknya ke grup keluarga, sampai ke grup keluarganya si Roni. DPR dibiayai dari pajak rakyat. Setiap anggota DPR dibayar minimal 40 kali lipat dari rata-rata pendapatan rakyat Indonesia setiap bulan. Nah, secara ekonomi politik, setiap lembaga negara harus ada rasio cost benefit. Kalau output dari DPR justru lebih banyak merugikan rakyat, maka keberadaan DPR adalah sumber ketololan nasional. Dan nggak cuma itu, DPR ini bukan sekedar tolol, tapi juga parasit politik. Indonesia tidak akan mati walaupun kami diguyur hujan. Suara kami masih tetap akan nantang, terus bersuara sampai apa? Sampai Dewan Pengkhianat Rakyat mendengar suara kita. Terus maju. 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Ya, kemarin Kapolres Metro Jakarta Pusat sudah mengingatkan kepada anak-anak pelajar yang ada dan tidak melakukan kegiatan penyampaian pendapat, bahwa itu bukan tempat kalian di sini, kalian pelajar. Setelah dilakukan pendalaman di lapangan kemarin oleh rekan-rekan kami, mereka datang karena ajakan dari medsos. Mau saya juga Pak. Aduh, panas banget punggungnya. Ini laptop ini hancur ya. Casingnya, casing. Itu
Suasana benar-benar sangat begitu mencekam guys, karena para pendemo kini benar-benar sudah murka sekali. Tidak adanya tanggapan dari anggota Dewan DPR yang saat ini sempat mengklarifikasi, dan tentu hal ini pun membuat para pendemo benar-benar sangat begitu marah, hingga terjadilah lempar-lempar batu dan pihak kepolisian sempat menyemprotkan air kepada para pendemo yang sudah membuat kerusuhan. Bahkan kita tahu di video sebelumnya ada penyampaian dari Kapolres bahwasanya ada para pendemo yang sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, terdiri dari 155 orang, diantaranya adalah orang tua dan sisanya adalah anak-anak yang mungkin bisa dikatakan usianya masih di bawah 18 tahun ke bawah. Itu artinya anak-anak ini masih dalam tahap pelajar, dan mungkin mereka ini benar-benar mungkin ingin mewakili rakyat yang benar-benar sudah geram. Dan kita tahu sendiri bagaimana video yang satu ini yang sempat memperlihatkan amarah dari para pendemo terhadap Brimob, polisian, dan juga jajaran lainnya. Manggarai Selatan dikeroyok massa demo, dikira anggota DPR. Lurah Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Muhammad Sidik, dan sopirnya, menjadi korban pengeroyokan massa pendemo di sekitar gedung DPR RI, Senin, 25 Agustus 2025, malam. Mereka diserang karena massa mengira kendaraan dinas yang ditumpangi Sidik adalah mobil anggota DPR. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB ketika Sidik pulang dari kantor menuju rumahnya di Tanah Abang Dalam. Ia bersama sopir melintas di Jalan KS Tubun, Selipi, Jakarta Barat, dengan menggunakan mobil dinas berpelat merah. Sidik menjelaskan, kemacetan membuat dirinya memilih jalur alternatif melalui Jalan S. Parman. Namun saat tiba di Bundaran Selipi, sejumlah massa mendatangi dan berteriak bahwa mobil yang ia naiki adalah kendaraan anggota DPR. Massa yang terprovokasi kemudian mulai menyerang. Saya minta sopir untuk jalan terus, tetapi massa terus mengejar sambil memecahkan kaca mobil, tutur Sidik. Dalam upaya melarikan diri, sopir sampai menabrak gerobak siomay di depan sebuah hotel. Meski begitu, amukan massa tak mereda hingga akhirnya mobil terhenti karena menabrak sepeda motor. Sopir lalu meminta Sidik keluar dari kendaraan demi keselamatan. Sidik sudah mengaku sebagai lurah, namun massa tetap mengeroyok dirinya. Sang sopir juga mengalami hal yang sama. Keduanya kemudian lari ke sebuah gang untuk menyelamatkan diri. Akibat insiden tersebut, mobil dinas rusak berat, 2 telepon genggam senilai 25 juta rupiah, dompet, serta barang pribadi raib dari dalam kendaraan. Kini, Sidik dan sopirnya selamat meski mengalami luka lebam, memar, dan lecet di bagian mata, wajah, badan, hingga kaki akibat pukulan benda tumpul.